Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu dipanggilnya, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Romo Fathers dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ada satu gelar untuk Yesus yang diberikan karena ia selalu hadir untuk membawa keselamatan atau shalom bagi banyak orang, yaitu Salvator Mundi, artinya penyelamat dunia. Maka ketika kita mau mengacu pada Injil hari ini, kita dapat melihat seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Ia memasuki rentang waktu yang panjang, yang dipenuhi dengan penderitaan karena dirasuki oleh roh, sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dan hal inilah yang saya baca dalam Injil, tidak ada sebuah gerak yang panjang, dan hal inilah yang membuat Yesus menyelamatkannya. Titik. Maka kalau mau mengacu daripada itu sendiri, kita bisa melihat bahwa Yesus guru kita menyelamatkannya pagi dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah tegak. Ia berdiri hadir dengan opsi atau pilihan yang jelas, yaitu apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Prinsipnya Yesus jelas. Dia adalah salus animarus supramalex. Artinya hukum yang terutama itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Itu langkah yang pertama, tegak. Langkah yang kedua adalah tergerak. Hatinya tersentuh karena melihat derita orang lain. Ia tidak cuek, tapi mudah berbelas kasih atau berempati pada banyak orang yang berkekurangan. Yang ketiga adalah bergerak. Dan inilah gerakan Yesus. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga penyakitnya pun sembuh. Ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Yesus hari ini itu bukan hanya menjadi teacher, guru, atau menjadi prayer, pendoa, tapi sekaligus dia juga menjadi healer, seorang penyembuh. Bapak Ibu, teman-teman,
Yesus bergerak dan bekerja menolong orang lain dan membebaskannya dari segala bentuk derita. Ia melakukannya dengan tindakan dan kerja nyata, tanpa banyak teori basa-basi, karena pergerakannya adalah gerakan hati nurani yang tulus, lurus, dan kudus, bukan sekedar tampak baik atau terlihat baik di mata orang lain. Maka ketika Paus Fransiskus sendiri juga pernah mengajak kita untuk menjadikan gereja itu sebagai rumah sakit di medan perang, yakni menjadi tempat bagi semua orang yang sakit karena arus dunia sekarang ini. Maka pertanyaan refleksinya hari ini adalah bagaimana dengan kita yang hadir di sini? Bagaimana dengan Anda yang mengikuti Pride Ekaristi secara live streaming? Apakah hidup kita dan gereja kita sendiri sudah bisa menampilkan Salvator Mundi, penyelamat-penyelamat dunia yang siap tegak, tergerak dan bergerak di tengah banyak penderitaan sesama secara nyata, tapi juga dengan hati yang baik dan tulus kepada Allah. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah pagi ini, supaya Allah yang maha baik juga memberikan kepada kita rahmat, supaya punya hati yang mampu juga tegak, bergerak, dan juga tergerak oleh belas kasih, sehingga nyatalah hati kita untuk membuat sebuah pergerakan yang baik di mata Allah dan sesama kita. Maka mari kita hening sejenak. Allah yang maha baik, pagi ini kami bersyukur atas segala kesehatan, kesempatan yang baik yang boleh kami terima daripadamu sendiri untuk hadir di bait-Mu yang kudus merayakan Ekaristi kudus-Mu. Terima kasih pula untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Hari ini kalau Engkau mengajar kepada kami untuk mempunyai sikap dan prinsip yang tepat, yaitu berbelas kasih kepada banyak orang, karena Engkau mau menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Izinkanlah kami juga mempunyai hati yang tegak, tergerak dan bergerak, supaya pada akhirnya kami bukan cuma sekedar menjadi seorang guru, menjadi pendoa, tapi juga menjadi penyembuh bagi banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Maka limpahilah kami rahmat itu, limpahilah kami rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam menjalani semua pergerakan kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.